Jadi karena masih ada waktunya, saya buka lagi pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Bu Ima, apakah ada hubungan PDRB per kapita dengan UMR dan jika terdapat data pola yang fluktuatif, model apa yang tepat untuk memprediksi trennya? Oke, ini pertanyaan pertama. Dua pertanyaan lain, mungkin Bapak Ibu ada yang raise hand mungkin, atau bisa disampaikan di kolom chat. Kita masih membuka tiga pertanyaan lagi, ini sudah ada satu, berarti dua pertanyaan lagi. Bagaimana? Ada pertanyaan lain lagi? Atau mungkin tadi yang bertanya memberikan tanggapan mungkin nggak masalah kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan lagi. Mumpung Pak Yanuar masih ada di sini, bantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait data. Silahkan. Oke, Mas Yanuar mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Bu Ima terkait apakah ada hubungannya PDRB per kapita dengan UMR dan jika terdapat data yang polanya fluktuatif, model apa yang tepat untuk memprediksi trennya? Silahkan Pak Yanuar. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ima atas pertanyaannya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang namanya hubungan relevansi antara PDRB per kapita dengan UMR itu. Jadi PDRB per kapita itu adalah nilai tambah bruto, jadi masih gelontoran gitu ya. Kita itu membayangkannya itu nilai tambah dari suatu daerah, nilai tambah ekonomi suatu daerah. Itu semuanya dalam satu wilayah itu langsung dibagi dengan jumlah penduduk. Contoh, semisal contoh di Kabupaten Malinau, dia itu sebagian besar itu adalah pertambangan dan penggalian, 52% kontribusinya itu kan. Nah, dengan sebesar itu pertambangan dan penggalian, itu semua produksi penggalian nilai tambahnya termasuk dengan 16 kategori lapangan usaha yang lain itu langsung dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi sampai 200-an juta itu satu tahun ya. Satu tahun satu per kapita seperti itu. Jadi padahal realitanya keuntungan dari batu bara itu kan lari. Pasti lari keluar kan, lari keluar Kalimantan pasti bisa ke Jawa, bisa ke luar negeri. Kalau investornya di luar negeri, belum dikurangi pajak dan seterusnya, semuanya seperti itu. Jadi PDRB per kapita itu dia melihat potret makro perekonomian yang dibagikan ke masyarakat. Itu hanya untuk sebagai apa namanya itu makronya saja, Bu. Sedangkan bagusnya sebenarnya itu kita melihat pendapatan per kapita. Jadi benar-benar yang didapatkan oleh masyarakat sekitarnya. Sedangkan PDRB per kapita itu banyak tuh keuntungan-keuntungan usaha yang pasti lari keluar tuh. Pasti lari keluar. Contohnya tadi yang memang mudah dipahami adalah hasil batu bara pasti dia akan keluar ke investor yang bukan ada di Malino. Jadi berbeda dengan UMR ya. Tadi saya sampaikan UMR itu hitungannya menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang formulanya disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian jika terdapat data yang polanya fluktuatif, model apa yang tepat untuk memprediksi trennya seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa model jika datanya cukup fluktuatif, tetapi eh, jika memang Ibu datanya fluktuatif, kita lihat dulu Bu, fluktuatifnya itu kalau bisa diperluas Bu. Contoh inflasi ya, contoh inflasi, inflasi itu sangat sangat naik turun ya, sangat naik turun. Semisal nih inflasi 3 bulan terakhir naik turun, Pak Ian, gimana ini? Kita coba tarik Bu ke belakang Bu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya data tahun series itu kita lihat Bu. Karena fluktuatif pun biasanya dia ketika dibuat panjang, dia memiliki tren, dia tetap memiliki tren. Dia tetap memiliki tren. Nah, kemudian kita bisa tuh trennya itu apakah fluktuatifnya itu memiliki tren regresi juga atau ternyata dia memiliki tren yang lain seperti itu. Nah, kalau dia itu fluktuatif untuk melakukan prediksi target ya. Tadi kan kalau tren kan kita ngelihat panjang ya. Kita ngelihat panjang. Kita bisa lihat dulu tuh.
dia masuk kemana. Itu biasanya juga dimasukkan ke aplikasi juga akan kelihatan dia masuk model mana. Kemudian bagaimana Pak Yan kalau targetnya nih angka angka inflasinya naik turun banget nih gitu. Nah, pertama-tama yang kita lihat ini kalau contohnya inflasi ya, inflasi itu ada ketetapan dari BI. BI memiliki target nasional. Nah, target nasional BI itu 2,5 plus minus 1. Nah, daerah boleh menggunakan itu, inflasi 2,5 plus minus 1 untuk mendekati. Karena semisal nih, tahun kemarin kami inflasinya sampai 5% Pak Yan. Sekarang kita 1% seperti itu. Nah, itu nanti gimana ya? Nah, menggunakan itu. Karena apa? Karena ketika nanti ada evaluasi oleh APIP atau oleh provinsi bagi yang kabupaten atau untuk kementerian bagi yang di provinsi itu nanti dia jika kita melakukan target itu ada dasarnya. Apakah itu dia mengikuti provinsi atau memiliki hitungan sendiri atau memang apa namanya itu dari pusat. Nah, itu yang penting ada dasarnya kita melakukan itu. Contohnya tadi inflasi, makanya 2,5 plus minus 1 itu dari target BI untuk inflasi nasional seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak ada Pak sama sekali, nah jika tidak ada sama sekali, maka itu tadilah fungsinya FGD Bu. Kita ketahui dulu nih formulanya. Formulanya apa? Nah, dari formula tadi subject matter-nya apa? Kita undang FGD, kita sampaikan permasalahan. Nah, potensi-potensi kenaikan itu berapa persen? Potensi-potensi indikator penyusun itu akan meningkat berapa persen? Potensi-potensi ke depannya itu apakah naik, apakah turun? Tetapi untuk penyusunan target itu tanda kutip tidak boleh turun sebenarnya Pak Ibu. Walaupun kita yakin nih, walaupun diproyeksi nih, contoh tadi apa namanya itu Kabupaten Malino tadi yang saya sampaikan, itu kalau kita proyeksi, semisal kita ambil proyeksi nih dalam beberapa tahun terakhir dengan kondisi potensi wilayah ke depan batu bara itu akan turun, itu pasti akan melambat tuh. Akan melambat tuh 3,5 mungkin nanti jadi 2 bisa jadi 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana kita akan target? Gak mungkin kan, Pak Yan, misal kita itu target itu menurun, apalagi sampai nol, apalagi sampai negatif gitu kan. Nah, karena itu memang harus benar-benar dalam penyusunannya itu menggunakan berbagai masukan. Karena itu penting adanya FGD untuk masukan, masukan dari sektor pertanian gimana, dari apa namanya itu pertambangannya gimana, kira-kira turunnya kapan, kemudian dari tenaga kerjanya, kemudian dari kemiskinannya, kemudian dari sektor-sektor lainnya, terutama yang gede-gede konstruksi, kira-kira perkiraan ada program nasional enggak gitu kan. Ternyata di Malino ada PLTA, nah itu bisa bisa bagaimana dampaknya terhadap ekonomi. Nah, itu harus dijadikan satu. Jangan semua-semua suruh Bapeda mikir sendiri, karena tidak semua Bapeda itu memahami kondisi-kondisi di lapangan kan, karena Bapeda kan perencana. Jadi memang semuanya itu harus ada FGD itu baru bagus, Bu. Jadi memang ketika menyusun target, ketika datanya itu agak sulit, nah itu penting adanya FGD. Jadi kita tahu potensi-potensi ke depan yang bisa ditingkatkan seperti itu. Kalau menggunakan model bisa saja, tetapi kalau fluktuatif dengan model nanti itu hitungannya terkadang bisa sebagai bahan pertimbangan, tetapi paling bagus memang menggunakan FGD sebagai ending dari penentuan targetnya tadi. Itu, Mbak Indah. Baik, Pak Yan. Ini ada dua pertanyaan lain. Masih dari Pak Ahmad Mukminin. Jika karakter wilayah suatu daerah adalah pesisir dan pegunungan dengan potensi perkebunan, agrowisata, perikanan tangkap, pariwisata bahari, dan pertambangan emas rakyat dengan aksesibilitas terhadap pasar yang rendah, maka maka kira-kira mana ya yang menjadi potensi prioritas pembangunan yang tepat untuk daerah tersebut? Sama ada pertanyaan lagi dari Bu Angelina. Nah, ini kalau misalnya tidak ada baseline data, itu bagaimana cara menentukan target awal baseline-nya gitu. Nah, ini mungkin yang baru dirasakan sama beberapa perangkat daerah yang menyusun indikator baru. Nah, itu bagaimana cara menentukan baseline data kalau misalnya tidak ada data tahun sebelumnya seperti itu. Nah,
Mohon Pak Yanwar untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke, siap. Jadi Bapak Ahmad Mukminin, jika karakter wilayah suatu daerah adalah pesisir dan pegunungan dengan potensi perkebunan, agrowisata, perikanan tangkap, pariwisata bahari, dan pertambangan emas rakyat. Nah, pertambangan emas rakyat itu banyak ilegal biasanya ya Bapak ya. Karena biasanya itu sangat berbahaya, berpotensi jadi sebenarnya ketika membuat kebijakan dengan ada potensi-potensi seperti ini harus dicek dulu apakah ini kegiatan ilegal apa enggak. Kalau enggak malah seharusnya tidak boleh ini, Bapak. Nah, dengan aksesibilitas terhadap pasar yang rendah, maka kira-kira mana yang menjadi prioritas pembangunan yang paling tepat untuk daerah tersebut. Nah, ini banyak, Pak, banyak apa namanya itu banyak cabang ya, banyak cabang ketika kita mau melihat karakteristik wilayah tersebut. Nah, otomatis secara kategori ini sudah sekilas saja sudah kelihatan bahwasanya oh ya, ya ilegal Pak. Jadi kalau ilegal kita jadikan kebijakan itu nanti apa namanya itu harus ada kebijakan turunannya dulu Pak. Karena ini menyangkut kriminalitas kan Pak. Jadi memang harus ada eh, kesadaran masyarakat sih. Nah, kita kembali ke topik. Jadi jika karakter wilayah suatu daerah itu pesisir pegunungan dengan potensi-potensi kehutanan ini jelas Pak, yang bisa dikembangkan adalah pertanian dan kehutanan dan perikanan. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan pasar yang rendah itu aksesibel? Jadi permasalahannya itu bukan ada di bagaimana kita meningkatkan agrowisatanya, perikanan tangkapnya, kemudian perkebunannya, tetapi permasalahannya ini, ya, di sini kan Bapak sudah menyampaikan permasalahannya itu akses terhadap pasarnya yang rendah. Gimana caranya? Pertama, jika daerah itu dekat dengan wilayah-wilayah perkotaan atau dekat wilayah yang penduduknya itu cukup tinggi, nah kita meningkatkan aksesibilitasnya, Pak. Aksesibilitas atau melakukan kerjasama dagang antar daerah kan bisa ya, melakukan kerjasama dagang antar daerah. Nah, jika em, apa namanya itu proses di sekitar wilayahnya itu juga gitu-gitu aja, penduduknya juga sedikit, apalagi mereka juga sama-sama fokusnya di pertanian, maka bagus juga jika ada hilirisasi produk pertaniannya, Pak, di wilayah tersebut. Nah, untuk hilirisasi produk pertanian itu bisa lebih awet, jadi pemasaran itu bisa jauh keluar daerah. Nah, karena dia awet dan bisa jauh dia itu keluar daerah, maka potensi nilai tambahnya juga akan meningkat karena kalau hilirisasi kan potensi rumah tangganya juga potensi perekonomiannya juga akan meningkat seperti itu. Kemudian bagaimana cara menentukan baseline data yang tidak ada datanya? Ya tidak bisa, Ibu Angelina. Baseline data itu harus ada datanya jika ingin ditargetkan dengan baik, gitu kan. Nah, tapi Pak kan ada beberapa data yang tidak ada. Bagaimana? Solusi solusi yang paling bagus itu menghitung, Bu, menghitung baseline datanya dengan menggunakan data-data atau proksi-proksi yang ada. Nah, jika datanya tidak ada betul-betul, maka proksi berikutnya adalah kita cek daerah yang memang setipe dengan kita itu. Mereka beraninya berapa? Mereka beraninya berapa? Daerah yang setipe ya, nyari yang mungkin sama konturnya, sama geografisnya, sama SDM-nya itu. Atau bisa juga jika secara provinsi itu tidak terlalu berbeda atau lebih homogen, itu bisa menggunakan angka provinsi sebagai pendekatan. Bisa jadi tidak full sama provinsi, bisa jadi tergantung FGD tadi. Oh, kita 80% dari provinsi, semisal seperti itu. Yang penting ada dasarnya, apa namanya, ketika Bapak Ibu memutuskan suatu target. Gitu, Mbak. Baik, oke, tadi sudah dijawab ya pertanyaannya dari Bu Ima juga terkait adakah relevansi PDRB dan UMR. Jadi tidak ada, lalu bagaimana cara menentukan target yang fluktuatif, yaitu ya dari FGD untuk menentukan ending target. Terus tadi Pak Mukminin juga menyampaikan banyak sekali potensi wilayahnya tadi dimaksimalkan dengan cara hilirisasi tadi ya. Kayaknya ini yang menjadi topik utamanya hilirisasi di saat ini ya, hilirisasi produk pertaniannya.
Lalu pertanyaan ketiga dari Bu Angelina juga bagaimana cara menentukan baseline data yang tidak ada datanya. Tadi ada tiga, yaitu menghitung data awal atau proksinya, lalu melihat daerah yang setipe, dan yang ketiga juga melihat dari proksi provinsi. Seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bu Rusmiatik ini. Pak izin kalau penyebab tingginya Gini rasio adalah kebudayaan atau kultur, maka kita butuh data apa untuk dianalisa untuk mengatasinya. Itu. Dan tadi ada titipan pertanyaan juga, Pak Yanuar. Untuk data, kalau misalnya kita membuat definisi operasional sendiri, apakah sahih gitu? Nah, terus kalau kemudian apakah perlu kajian data kalau misalnya kita membuat indikator baru seperti itu? Mohon dijawab untuk dua pertanyaan ini ya, Pak Yanuar. Terima kasih. Sama-sama, Bunda. Jadi apa namanya itu terkait dengan pertanyaan Bu Rusmiatik, tidak hanya Gini rasio, Bu. Angka kemiskinan, Gini rasio, pengangguran, bahkan pengeluaran, bahkan bisa jadi IPM, itu bisa sangat di beberapa wilayah ya, bisa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, terutama kebudayaan yang kental dengan adat istiadat yang masih berpatokan pada leluhurnya zaman silam. Itu biasanya akan sangat sulit untuk masuk ke sana memang. Nah, dalam hal ini Gini rasio ya mungkin terkait juga dengan kemiskinan. Jadi beberapa wilayah itu ada masyarakat adat atau mungkin ada beberapa kantong-kantong daerah adat yang dia itu kadang berpikiran apa namanya itu memang dari dulu leluhur saya ya seperti ini, makan nasi lauknya mancing sudah, baju cukup dua cukup tiga, kemudian perumahan rumah juga dari kayu, kemudian rumah panggung dan seadanya, kemudian kalau ke apa namanya kamar mandi pun dia juga di sungai atau mungkin di hutan dan seterusnya, karena mereka menganggap nenek moyang saya, leluhur saya dulu juga seperti ini baik-baik aja. Nah, itu memang sangat mempengaruhi indikator-indikator, khususnya indikator sosial ekonomi. Nah, gimana nih? Jadi caranya ada beberapa, Ibu. Yang pertama, eh, pertama jelas yang mungkin sudah banyak dilakukan adalah melakukan sosialisasi ya. Apa nama melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar, bagaimana kesehatan yang baik, bagaimana konsumsi yang baik, makanan bergizi dan seterusnya. Tetapi terkadang itu tidak menjadi powerful. Nah, salah satu yang menjadi powerful dan ini apa namanya itu dilaksanakan di beberapa wilayah, itu generasi-generasi muda mereka, Bu. Kita masuk melalui generasi muda mereka. Nah, generasi muda itu kita bina. Mungkin jika anggarannya memenuhi ada beasiswa, mungkin beasiswa diberikan beasiswa dengan ikatan dinas nanti membangun wilayahnya. Nah, jika dia itu masyarakat itu dari daerah setempat, itu biasanya lebih ngena, Bu, daripada dari daerah kota datang-datang menyelenggarakan sosialisasi seperti itu. Tetapi kalau semisal nih ada generasinya muda mereka dibina, kemudian di apa namanya itu ibaratnya ditutor, kemudian diberi beasiswa sekolah, syukur-syukur sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian kembali untuk membangun wilayahnya. Nah, itu biasanya dia lebih didengarkan dibandingkan dengan eh, orang luar masuk untuk melakukan sosialisasi. Jadi masuknya dari situ itu di beberapa wilayah sudah dilakukan dan masih on proses, tapi secara umum itu pasti lebih baik dibandingkan orang luar yang masuk ke dalam tatanan untuk sosialisasi di wilayah tersebut. Nah, kemudian tadi apa Mbak Indah tadi? Terkait data yang dibuat sendiri oleh perangkat daerah. Operasional ya. Ya, Nah, itu yang pertama indikatornya sudah ada level nasionalnya belum Bapak Ibu. Jika indikatornya itu sudah punya, semisal nih dari kementerian, dari BPS, atau dari lembaga non departemen, itu itu tidak boleh. Kita tidak boleh apa namanya itu menyusun sendiri sebagai bentuk pelaporan. Akan tetapi
dengan kajian yang proper ya tentu saja ya, dengan kajian yang proper kita bisa menambahkan karakteristik daerah. Itu nggak masalah. Tetapi ini masih sebatas kajian dan untuk masuk ke dalam kebijakan. Tetapi di Monefnya ya, di Monefnya yang nanti dilaporkan ke inspektorat, ke APIP atau ke provinsi itu yang official dari kementerian tadi. Official dari kementerian tadi. Jadi memang indikator itu digunakan, kajian, dihitung itu untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menjadi daya ungkit juga untuk eh, formulasi yang official tadi. Nah, lain halnya jika memang tidak ada formulasi dari kementerian. Semisal nih, apa namanya itu tidak saya mau menggunakan indikator ya, indeks infrastruktur gitu kan, indeks infrastruktur atau indeks layak kepuasan layanan infrastruktur. Kalau indeks kepuasan masyarakat kan ada ya peraturannya, tetapi kalau untuk indeks kualitas layanan infrastruktur itu saya belum belum melihat ada peraturannya. Mungkin nanti mungkin saya yang kurang apa namanya itu ilmunya, atau memang jika tidak ada maka bisa melaksanakan survei dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kajian tersebut. Itu diperbolehkan. Nah, saya pernah melihat ada beberapa daerah yang menyusun perda untuk suatu definisi operasional di indikator. Nah, itu ada dan ternyata ketika dicek indikator itu memang tidak ada formulasi dari kementeriannya. Formulasi dari kementeriannya. Jadi dia membuat indikator. Dan sepertinya saya tidak ada melihat permasalahan ke belakang ya dari apa yang dilakukan daerah itu ya, dari APIP nggak masalah, ketika ke Bappenas juga nggak masalah. Syukur-syukur ketika menyampaikan indikator itu Ibu juga konsultasi ke mungkin ke apa namanya itu ke kementerian atau mungkin konsultasi ke provinsi atau subject matter yang lebih paham terkait itu. Tapi pada dasarnya jika dia itu sudah ada, mau nggak mau nih untuk Monef harus pakai itu. Tetapi jika memang indikator itu tidak ada atau indikator baru dengan kajian itu kalau menurut saya sih sebenarnya sah-sah saja ya, sah-sah saja selama memang itu masih dalam koridor-koridor yang diperbolehkan. Mungkin itu Mbak Indah.